sehingga kita tidak terpaku atas permasalahan yang ada, tapi bangkit dan membuat strategi yang lain, yaitu dengan adanya wisata di Kalbarja itu. Mengundang para wisatawan Nusantara, dan memang terbukti berhasil. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan Nusantara naik terus ya di Kalimantan Barat. Alhamdulillah di Kalimantan Barat. Jadi harga tiket itu bukan menjadi hambatan tetapi tantangan untuk terus berkreasi dan terus berinovasi juga. Sudah banyak inovasi nih dari Dispora Pak Kalbar, Ibu Kadis kita ya. Nah ini Ibu Bapak kita tahan dulu sebentar, kita break dulu, kita menyaksikan dulu penampilan dari Sanggar Mandala. Kita sambut persembahan tarian enggang dari Sanggar Mandala menceritakan tentang kegembiraan masyarakat Dayak menyambut tamu yang datang. Kita berikan aplaus untuk Sanggar Mandala dengan tarian enggangnya. Terima kasih adik-adik, kakak-kakak yang cantik. Selanjutnya kita kembali lagi ke narasumber kita. Ke Ibu Windy dan Pak Iwan ya. Ini kita melihat pariwisata Kalimantan Barat ya Bapak ya. Ini tapi mohon maaf ini masih ada yang mau landing lagi? Masih ada ya. Kalau boleh tahu nih sehari untuk kedatangan berapa kali dan keberangkatan berapa kali nih Pak? Rata-rata untuk per hari itu sekitar 25 landing take off, 25-26. Jadi sekitar 12 sampai 13 flight. Banyak juga ya Bapak ya.
nggak banyak-banyak betul tapi ya adalah. Tapi kalau dibilang untuk skala sekarang kan sudah menjadi bandara domestik ya, Siap, bukan internasional betul, lagi itu ya. bisa dibilang itu banyak ya Pak ya. Karena dari penumpang Bu itu sekarang cuma sekitar 6 ribuan. Kalau waktu 2018 dulu? sekitar 10 ribu sampai 12 ribu. Nah itu jadi memang masih belum pulih sepenuhnya, betul. Siap. Tapi saya nih bingung loh Pak ya, kita dari domestik, dari internasional menjadi domestik, tapi kenapa nih Bu? Kok untuk kunjungan wisatawan ke Kalimantan Barat ini meningkat? Apa ceritanya nih Bu? Iya, karena kan bukan hanya dari pintu bandara. Iya, kan juga ada itu peningkatannya dalam rangka reaktivasi pariwisata itu. Ya. Tapi masih ada sedikit dari durasi yang dari kita dari domestik, dari internasional ke domestik itu masih ada sedikit Ada dampaknya sedikit, ya Bu iya, ya. lewat. Pintu-pintu masuk darat ya. Nah ini Ibu kita masih ada durasi sedikit. Saya coba mengulik tentang Wastra ya Bu ya, karena ini kan kaitannya erat sekali dengan pariwisata juga Ibu nih. Wastra Kalimantan Barat nih Bu, melihat sudah meningkat, semakin meningkat nih pengrajin kita. Kalau dulu saya sempat ke daerah Sintang ya Ibu ya, saya sangat miris dulu itu beberapa tahun. Itu sangat miris karena saya melihat pengrajin-pengrajin wastra atau tenun-tenun Dayak ya Ibu ya, itu ke Rumah Panjang Insight kalau tidak salah yang di Sintang. Nah itu pengrajin-pengrajin sempat sharing, sempat bercerita Ibu, seperti curhat lah ya, minta tolong dipromosikan karena saya kebetulan berkunjung, saya bilang saya orang media, nah itu dimohon pada saat itu boleh dipromosikan juga tentang wastranya kami, hasil tenunnya kami, karena mereka bingung nih Bu. Dengan itu kan hasil karyanya itu kan pembuatannya itu agak lama ya Ibu ya. Sementara harga jualnya mereka kalau jual mahal tidak laku. Jual murah juga kasihan. Tidak balik modal, jeripayanya juga. Nah jadi mereka sempat curhat seperti itu. Nah bagaimana nih Bu? Mungkin tantangan bagi kita juga ya Bu ya. Pada saat itu sih ya, kalau sekarang kan saya sudah melihat perkembangan luar biasa Ibu Windy dengan inovasi-inovasinya, kemana-mana selalu flexing dengan wastra. Ini maaf ya Bu ya, ini flexing tapi flexing dalam arti positif ya Bu ya. Jadi kemana-mana selalu dipadu-padankan dengan wastra. Sampai ke Papua kemarin saya lihat bawa wastra juga. Dan menarik ya Bu ya, itu Ibu menggunakan wastra Kalimantan Barat, sebelahnya dari Papua, keren. Nah ini gimana nih menurut Ibu nih untuk pengrajin-pengrajin kita ya Bu ya, khususnya yang mungkin yang di pelosok ya Ibu ya. Iya Mbak. Kedepannya seperti apa Bu? Iya Mbak, terima kasih Mbak Desi. Nah Mbak Desi bisa nanti kembali lagi pada saat ini berkunjung ke sana dan bertanya kepada perajin apa yang mereka sampaikan, bahwa pada saat ini mereka malah kebanjiran orderan untuk menyediakan tenun itu wastra. Nah dari yang tadi Mbak Desi sampaikan ada beberapa langkah yang kami ambil dalam peningkatan tadi penambahan produk ekonomi kreatif. Nah, tusi saya selaku penjabat Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat dan juga selaku Kepala Dinas Porapar, yang mana di dalamnya ada tusi pengembangan ekonomi kreatif, wastra, fashion adalah bagian dari subsektor 17 dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang memang harus kami kembangkan. Nah, untuk itu kami bekerja sama dengan para desainer Kalimantan Barat yang ternyata sangat bagus-bagus dan tidak kalah dengan desainer-desainer yang ada dari luar untuk membuat nilai tambah tenun ini, wastra ini, sehingga masyarakat sangat tertarik dan ingin mempunyai dan ingin juga membuat dengan contoh yang sama. Nah itu kan memang prinsip dari ekonomi kreatif ya, memberikan nilai tambah terhadap suatu produk. Makanya saya dibilang flexing. Nah tapi menurut flexing saya positif ya, flexing, sepanjang flexing itu flexing wastra ya Pak, perajin punya perajinnya Kalimantan Barat, yang mana kita ingin agar para perajin itu juga mendapatkan dampak peningkatan perekonomian. Para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan nilai perekonomian, itu saya rasa tidak masalah. Dan memang ternyata berhasil ternyata. Karena tenun kita sekarang udah dianggap sebagai barang mewah. Iya. Nah makanya tadi dibilang flexing. Nah dulu saya pernah tuh Mbak berada di dalam acara ya, karena dulu
wastra kita, tenun kita ini hanya dipakai untuk taplak meja, kemudian hiasan dinding. Nah pada waktu itu saya untung harinya berbeda ya. Pada waktu itu saya menggunakan wastra tersebut tenun 1000 dan besoknya saya lihat itu jadi taplak meja. Artinya masih kurang diminati pada zaman saat itu. Tapi sekarang mulai tahun 2020 itu kita selalu gencar bersama Dekranasda untuk mempromosikan dan menggunakan sendiri. Kalau saya sangat bangga sekali dan apalagi ketika orang bertanya, ini kok bisa seperti ini, kenapa ini motifnya bagus sekali, pewarna alamnya dari apa. Nah, sehingga di Dekranasda sekarang kami menyediakan fasilitas adalah untuk mendesain kemudian sampai menjahit baju dengan adanya bergantian para desainer yang ada di Dekranasda ketika ada kunjungan-kunjungan dari kelompok-kelompok, beberapa kelompok ya. Kalau hari-hari kan kita tidak tahu ya berapa jumlah, tetapi ketika ada kunjungan dari beberapa kelompok itu kita tetap ada desainer disipul. Nah kalau kita lihat, karena kalau kita ngelihat wastra kita ini kan hanya selembar kain itu ya. Kalau masyarakat awam itu kan susah untuk membuat fashionnya bagaimana Kok ibu itu bisa menggunakan sangat bagus. Nah jadi si desainer ini nanti akan membantu mendesainkan. Konsultan juga ya Bu ya? Iya konsultan dan kemudian malah sampai jika ingin jasa untuk menjahit. Wow, langsung langsung itu tamu-tamu yang saya bawa itu beberapa memang sudah langsung bisa menjahit dan memesan, tinggal dikirim aja barangnya, sudah jadi bajunya. Inovasinya luar biasa. Waduh, ini kalau dengan Bu Windy ini semua yang tidak bernilai semua menjadi nilai. Kalau dulu taplak meja, sekarang jadi baju yang bisa dipadu-padankan. Luar biasa ya Ibu Kadis kita. Nah ini sahabat Sonora, ini kita tidak terasa ya, hampir 1 jam kita bincang-bincang santai. Ini untuk terakhir saya mungkin minta closing statement dari Pak Iwan dulu. Sebagai General Manager PT Angkasa Pura II, ini kita untuk kesimpulan dari keseluruhan perbincangan kita. Silakan Pak Iwan. Siap, baik Mbak. Izin Ibu. Jadi dari perbincangan kita, kemudian diskusi, juga informasi dari Ibu, kami merasakan bahwa kami selaku entitas bisnis dan juga selaku pintu gerbang di Kota Pontianak ini di Kalimantan Barat umumnya, apa yang kami lakukan merupakan salah satu juga perwujudan dari upaya untuk kemajuan dari pariwisata. Sehingga kami tetap melakukan mengakselerasi dan juga tetap selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata Provinsi Kalbar. Karena kenapa? Pariwisata itu adalah satu ekosistem yang tidak bisa berdiri sendiri dan kami berada di dalamnya, sehingga ada istilah collaboration is a must. Nah, jadi kami mohon supportnya, kami mohon tetap dukungannya Ibu, dan apapun itu kami siap support selaku entitas bisnis juga sebagai pintu gerbang di Kalimantan Barat. Demikian. Terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya ke Ibu Windy. Dari saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk bersama-sama membangun Kalimantan Barat di segala bidang. Peran semua pasti ditunggu, khususnya pada saat ini yang sekarang sedang kita bahas adalah pembangunan secara terus-menerus dan berkelanjutan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu sangat membantu sekali peningkatan perekonomian masyarakat Kalimantan Barat. Dan ayo kita selalu membuat mindset positif dalam berkolaborasi, bersinergi untuk mencapai suatu tujuan yang lebih besar. Luar biasa Ibu Windy. Nah sekali lagi terima kasih kepada Pak Iwan, kepada Ibu Windy untuk kesempatannya dari pagi sampai siang hari ini ya Bapak Ibu. Tidak terasa sahabat Sonora, kita sudah di penghujung acara, tidak terasa ya 1 jam sudah berlalu. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang mendengar maupun yang menyaksikan secara live di YouTube Sonora Pontianak. Terima kasih juga kepada panitia ya, lebih khusus kepada Disporapar Kalimantan Barat, Ibu Rika dan tim, dan juga kepada seluruh panitia yang dari Angkasa Pura untuk koordinasinya dari semalam sampai hari ini talkshow kita bisa berjalan dengan baik.
Terima kasih sekali lagi untuk seluruh pengunjung juga tadi yang sudah sempat menyaksikan secara langsung, dan kepada juga tim Sonora Pontianak terima kasih juga. Nah, semoga obrolan kita siang hari ini memberikan informasi dan edukasi terkait pariwisata Kalimantan Barat. Mari kita mengunjungi tempat-tempat yang menghargai keragaman, mendukung inisiatif lokal, dan mari kita jaga kelestarian pariwisata yang ada di Kalimantan Barat untuk warisan anak cucu kita. Saya dengan Desi beserta kedua narasumber, Ibu Windy dan Pak Iwan, izin pamit sampai bertemu kembali. Tetap di Sonora Pontianak. Dah.